Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Saya minta tolong sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, minta tolong kepada Agus Ismail untuk dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Silakan. Terima kasih ya Agus. Sekarang kita akan membahas materi tentang penyimpangan sosial ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat menganalisis definisi tentang penyimpangan sosial, dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tentang contoh-contoh penyimpangan sosial yang ada di sekitar kehidupan manusia. Saya ingatkan anak-anakku untuk nanti jangan lupa mengisi link absensi ya. Nanti link absensinya akan saya bagi melalui grup WA. Nanti silahkan diisi. Kemudian sebelum kita masuk, ini Bu Vidi mau tanya dulu ini. Sudah ada yang pernah mendengar belum tentang kata penyimpangan sosial? Kalau misalkan Bu Vidi menyebutkan satu kata penyimpangan sosial, apa yang terbesit di benak kalian? Satu kata saja. Coba, siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Silahkan. Ya, oke. Biar lebih jelas lagi, coba Bu Vidi kasih contoh aja gambarnya di sini ya. Coba yang share screen-nya sudah tampil itu gambar apa? Segerombolan anak yang sedang apa itu? Main kebut-kebutan di jalan raya ya. Ya, ini ada juga anak yang sedang merokok. Dari apa yang saya jelaskan tadi, ada anak yang merokok, kemudian ada yang mengebut di jalan raya, tidak pakai helm, kemudian tidak bawa surat berkendara. Sudahkah punya sedikit pemahaman tentang penyimpangan sosial itu seperti apa? Jadi intinya bagaimana? Apakah kalian pernah melakukan penyimpangan sosial? Pernah? Berarti kalian sudah punya konsep ya tentang apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial itu. Penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang apa? Melanggar peraturan. Peraturan di sini termasuk meliputi nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita cek pada tampilan di bawah ini. Bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, ya. Itu secara umum. Kemudian di sini kita akan membahas tentang definisi dari penyimpangan sosial menurut beberapa ahli. Di sini diantaranya ada menurut yang pertama James van der Zanden. Menurut James van der Zanden, perilaku yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang disebut sebagai penyimpangan sosial. Kemudian tokoh yang kedua ada Bruce C. Cohen. Menurut Bruce C. Cohen, di sini penyimpangan sosial diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di sini ada penyimpangan sosial menurut Robert M.Z. Lawang. Robert M.Z. Lawang mendefinisikan bahwa penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam memperbaiki di dalam sistem untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ya. Untuk orang yang melakukan penyimpangan sosial itu disebut dengan istilah devian. Penyimpangan sosial itu dipelajari di sosiologi sebatas untuk kita mengetahui bahwa oh itu yang dimaksud dengan penyimpangan, berarti saya tidak boleh melakukan itu. Jadi itu digunakan sebagai apa?
sebagai pengetahuan kita untuk membatasi diri kita tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Bukan dari sosial adalah peran antar pelajar, menerobos lalu lintas, menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, kemudian parkir di sembarang tempat. Contoh lainnya lagi masih banyak seperti yang kalian sebutkan tadi, ada pencurian, penjambretan, kemudian buang sampah sembarangan, bolos sekolah, mencontek. Mencontek kan karena terpaksa, Bu, misalkan. Seterpaksa apapun selama itu melanggar peraturan itu tetap dikatakan sebagai penyimpangan sosial. Nah, ini ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Kita lanjut ke LKPD ya. Oke, ini LKPD-nya. Ya, ini kelompoknya sudah saya bagi. Kelompok 1 nanti silahkan mencari contoh tentang penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Kelompok 2 mencari contoh penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Kemudian kelompok 3 mencari contoh penyimpangan sosial yang terjadi pada kegiatan berlalu lintas. Kemudian dari contoh-contoh yang sudah dicari, cukup 1 saja contohnya ya. Kemudian dilengkapi dengan gambar. Kemudian nanti kalian bisa mengisi LKPD ini, kemudian diupload ke Google Form. Kemudian dilengkapi juga dengan penjelasan tentang ini. Yang pertama, jelaskan secara singkat tentang contoh penyimpangan sosial yang ditunjuk. Poin yang kedua adalah jelaskan alasan mengapa contoh tersebut merupakan penyimpangan sosial. Silahkan anak-anakku untuk berdiskusi. Oke, anak-anakku sudah selesai ya diskusinya ya. Silahkan untuk mulai presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1. Bertengkar. Bertengkar dengan teman. Dengan Ya. teman sekelas ya? Ya. Alasannya apa, Alimin? Kenapa bertengkar dengan teman satu kelas itu termasuk penyimpangan sosial? Tolong dijelaskan. Dapat merugikan sama teman. Karena dapat merugikan. Ya, terus merusak persahabatan. Untuk anak-anakku yang sudah mengemukakan pendapatnya, tadi ada Agus, Putri, dan Alimin, ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi sudah selesai untuk presentasi kita pada pagi hari ini. Ada yang mau membuat kesimpulan untuk pelajaran pada pagi hari ini? Silakan. Suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Oh iya, oke. Ya, bagus sekali ya kesimpulan yang diutarakan oleh Agus tadi, bahwa penyimpangan sosial adalah sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Kemudian untuk refleksi dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Mengerti tentang ilmu tentang apa? Penyimpangan sosial. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Setelah ini nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang akan Bu Vidi bagi linknya ke dalam grup WA. Silahkan kalian kerjakan. Nanti linknya langsung menyambung ke Google Form. Saya akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan untuk Agus Ismail dipimpin berdoa. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat. Kalian tetap harus belajar walaupun ini di masa pandemi. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.